Halo sahabat makna dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bacaan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Saya membaca tulisan bagus yang mendorong kita supaya berani mengambil risiko. Begini bunyinya. Dengan tertawa, kita mengambil risiko untuk terlihat seperti orang bodoh. Dengan menangis, kita mengambil risiko terlihat seperti orang yang sentimental. Dengan menjangkau orang lain, kita mengambil risiko terlibat dengan orang lain. Dengan menyatakan perasaan, kita mengambil risiko memperlihatkan diri yang sebenarnya. Dengan menyatakan ide dan mimpi kepada orang banyak, kita mengambil risiko diolok-olok. Dengan mencintai, kita mengambil risiko cinta kita tidak dibalas. Dengan hidup, kita mengambil risiko akan mati. Dengan berharap, kita mengambil risiko kecewa. Dan dengan mencoba, kita mengambil risiko gagal. Namun demikian, seseorang yang tidak mau mengambil risiko tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan akhirnya tidak menjadi apa-apa. Orang tidak akan peroleh lebih jika ia tidak berani menanggung risiko. Firman Tuhan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Malam itu Petrus sudah berani mengambil risiko gagal ketika minta berjalan di atas air seperti gurunya. Murid-murid yang lain rugi besar sebab mereka tidak mempunyai pengalaman yang sehebat Petrus. Secara psikologis, dapat dimengerti kegagalan Petrus. Suasana laut malam itu cukup mengerikan, sekalipun bagi para nelayan, karena ada gelombang besar dan angin sakal. Juga adanya goncangan jiwa para murid ketika menyangka ada hantu. Kita sempat melihat kemuliaan hati Kristus yang meski kecewa, tetap dengan segera mengulurkan tangan untuk menolong Petrus dan memberikan teguran kasih yang berguna bagi Petrus, bagi teman-temannya, dan kita semua. Waktu itu, Petrus sangat mengecewakan sebab dia disuruh oleh Kristus, "Datanglah," dan dia berada di dekat Kristus. Tapi mengapa masih juga kurang percaya dan bimbang hatinya? Maka dia tidak keluar sebagai pemenang, tapi pecundang yang memalukan. Apa hukuman buat Petrus? Di setiap zaman, kisahnya ini dibicarakan di mana-mana, tapi syukur bahwa tetap sebagai berkat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selama ini kami sering takut mengambil resiko. Berikan kami keberanian untuk mengambil risiko karena kami ingin selalu bertumbuh ya Tuhan. Amin.